Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Kita bersyukur pagi yang luar biasa, pagi yang penuh dengan anugerah. Ini hari spesial karena ini adalah Natal, 25 Desember 2020, di mana Tuhan mencari kita dan kita mencari Tuhan. Nah, hari ini Mas Murni akan bicara dari Matius pasal 2, ayat yang kedua. Bicara temanya adalah pencarian yang tidak sia-sia dalam Tuhan. Jadi kalau kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apa yang Bapak Ibu Saudara cari di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena Natal Tuhan datang untuk kita, Tuhan sediakan yang terbaik, dan Tuhan pasti melakukan yang dahsyat buat setiap kita. Mari kita bahas di dalam Matius pasal 2 ayat yang kedua, firman-Nya berkata demikian. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi ada orang-orang Majus yang datang dari timur, bertanya-tanya, mencari-cari, tujuannya untuk apa? Untuk datang di satu lokasi, satu tempat, menyembah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, pagi ini kita belajar bahwa ketika saudara dan saya melakukan satu usaha untuk selalu melekat dengan Tuhan, mencari Tuhan dalam keadaan apapun, terlebih dalam keadaan kita banyak tekanan, banyak masalah, pergumulan-pergumulan yang kita nggak tahu jalan keluarnya, tetaplah saudaraku, justru spesial Natal ini dia akan memberikan jawaban, kemenangan, bukti dari mana dia diutus sebagai manusia, dia turun ke dunia, dia lahir sebagai juru selamat, dia lahir sebagai bayi yang agung, dan dia rela dikorbankan. Prosesnya begitu panjang sampai dia menyelamatkan kita. Artinya, saudara, kalau engkau cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Pencarian yang tidak sia-sia di dalam Tuhan, karena ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara dan saya tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Karena Tuhan sifatnya tidak seperti manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak. Kelihatannya mungkin seolah-olah Tuhan gak menolong. Seolah-olah kita seperti diulur-ulur waktunya. Tapi percayalah saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau tidak akan pernah kecewa ketika engkau terus mencari Tuhan. Yang kedua, kita menyadari karena Tuhan selalu membimbing kita. Jadi pertama, dia tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, dia selalu membimbing kita. Itu sebabnya ketika engkau cari Tuhan dan apapun yang engkau kerjakan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita melihat saudara, kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena saya memberitahu kalau kita datang mencari apapun di dalam dunia, di kota-kota tertentu, di apapun saudara, mungkin saudara dapat tapi tidak seperti yang saudara harapkan sepenuhnya. Saudara mungkin dapatkan sesuatu tapi itu tidak sifatnya kekal, tetapi cuma semu dan sementara. Tetapi kalau engkau cari di dalam Tuhan, apapun itu, mungkin cari pertolongan, cari jawaban, cari kuasanya, cari pemulihan, engkau akan dapat saudara. Lihat firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, katanya Tuhan akan memuaskan kita. Imam-imam rajani yang selalu menyembah mencari Tuhan, engkau akan dipuaskan. Saudara, kalau engkau dipuaskan artinya engkau tidak akan pernah kecewa lagi. Engkau akan melihat saudaraku yang dulu seolah-olah pintu-pintu tertutup, sekarang waktunya Tuhan lakukan. Kalau dia sudah berikan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat, artinya itu paling besar saudara. Maka persoalan pergumulanmu kecil, apapun yang membuat engkau lelah, letih, tidak berdaya, mengecewakan, hari ini Tuhan justru akan memuaskan kita. Saudara, dikatakan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dia tidak memuaskan dengan hal-hal biasa, tetapi kelimpahan. Engkau akan melihat hal-hal yang hebat yang daripada Tuhan. Jawaban demi jawaban, kepuasan demi kepuasan yang daripada surga. Itu akan membuat engkau seolah-olah melupakan segala pergumulan yang selama ini saudara alami. Kenapa? Karena tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Bahkan dikatakan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dia tidak hanya memuaskan para imam, tetapi umat Tuhan. Jadi ada dua kelompok saudara, imam-imam dan umat Tuhan. Bapak Ibu saudara, kita masuk di kelompok yang manapun saudara, engkau akan dipuaskan, dikenyangkan dengan kebajikan, dengan kemurahannya. Bahkan saudara, kalau engkau dikenyangkan, artinya tidak lagi akan kekurangan, tidak lagi akan kelaparan. Saudara akan melihat waktu Tuhan akan nyata.
Tuhan akan lakukan kebesarannya, sehingga di tengah-tengah keluargamu terjadi lawatan Tuhan yang hebat, terlebih di momen Natal ini, karena Tuhan melakukan yang luar biasa. Percayalah saudaraku, engkau akan dipuaskan, dikenyangkan dengan kebajikan Tuhan, dan engkau akan melihat segala doa-doamu akan menuai jawaban-jawaban doanya. Segala sakit penyakitmu akan mengalami kesembuhan-kesembuhan. Anak-anakmu akan melihat, saudaraku, yang tadinya mereka di bawah, mulai ada promosi daripada Tuhan, ada kepercayaan daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa pencarian yang di dalam Tuhan tidak sia-sia? Karena pahami. Yang kedua, karena Tuhan selalu membimbing kita. Jadi Tuhan selalu menuntun saudara, membimbing saudara. Karena Dia adalah gembala kita yang baik. Mari kita perhatikan di dalam satu ayat Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-9. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Wow, dahsyat saudara. Kenapa kalau Tuhan yang selalu membimbing kita dikatakan mereka yang menangis, Tuhan akan datang membawa hiburan. Tuhan datang tidak dengan biasa, dengan tangan kosong. Kalau kita mungkin manusia, kita nggak punya sesuatu yang saudara bisa kita lakukan untuk menolong siapapun, karena kita terbatas. Tapi Tuhan tahu waktu engkau sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan saudaraku mungkin putus asa, air mata sudah kering, menangis terus-menerus. Tetapi ini waktunya saudara, Tuhan akan membawa hiburan-hiburan. Artinya engkau akan dihibur, disegarkan, dikuatkan. Kenapa? Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Dia tetap memegang tangan kita. Dia tetap membawa engkau di jalan kemenangannya. Bahkan dikatakan bahwa aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di bawah saudara, sehingga engkau tidak kekurangan air. Seperti domba-domba yang di bawah saudaraku. Dia biarkan engkau menemukan mata air. Selama ini mungkin kita mencari mata air, sepertinya kita di padang gurun yang tidak ketemu saudaraku. Tetapi Tuhan akan buat, saudara, bukan hanya oase, tetapi ada sesuatu, sungai-sungai, sumber-sumber. Tuhan akan bawa engkau di tengah-tengah sumber-sumber itu. Engkau yang sedang berkekurangan, engkau yang sedang bergumul tentang ekonomi, keuangan, dan apapun, percayalah, Tuhan akan bawa engkau ke tempat-tempat di mana yang tidak pernah kita pikirkan, tapi itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Bahkan dikatakan Tuhan akan membawa kita di tempat-tempat jalan yang rata, saudaraku, di mana kita tidak akan tersandung. Selama ini mungkin kita jatuh bangun, kita tidak bisa bangkit. Tapi Natal ini Tuhan datang supaya engkau tidak tersandung, engkau mengalami kemenangan, kekuatan, dan berkat ilahi turun di tengah-tengah saudara. Maka saya mau beritahu saudara, bangkit dan ambil kemenangan, karena momen spesial Natal ini Tuhan datang untuk kita. Tuhan siap saudara untuk apapun yang kau cari, pasti engkau menemukan di dalam Tuhan. Tidak akan ada kekecewaan, tidak akan ada kelaparan lagi, ada kepuasan, ada kekenyangan. Bahkan engkau tidak akan tersandung lagi. Tuhan akan bawa engkau di jalan-jalan yang rata. Artinya saudara, engkau akan melihat mujizat, kemenangan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Sebab itu alamilah berkat Tuhan ini, dan biar di hari Natal ini bagikan itu, dan biarlah keluargamu mengalami berkat Natal yang sempurna, karena kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Tuhan Yesus bersama kita dan memberkati kita semua. Amin.